kerangka konsep. Setelah kerangka konsep. Jadi nanti kerangka teori dulu, baru ke kerangka konsep. Di kerangka konsep, teman-teman harus menentukan hipotesis setelah membaca literatur, membaca jurnal berdasarkan pengalaman. Ya, itu ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi ada dua. Dua inilah tidak ada korelasi, ya itu ada hubungan, ada perbedaan, ada korelasi atau yang lainnya. Nah, yang diuji secara statistik itu selalu H0 karena merupakan pernyataan netral, tidak memihak. Hingga nanti di dalam kesimpulannya H0 ditolak atau H0 diterima. H0 ditolak atau H0 diterima. Arah uji hipotesis ada dua, two tail atau one tail. Jika satu arah, ya nanti nilai sig pada SPSS itu dikalikan dua. Baru hasilnya dibandingkan dengan alfa. Kalau satu arah. Oke, contoh yang satu arah itu, contoh satu arah. Rata-rata kadar kolesterol mahasiswa perempuan lebih tinggi atau lebih rendah daripada mahasiswa laki-laki. Pertanyaan ini, pernyataan ini telah didukung literatur. Apakah menurut literatur kadar kolesterol pada wanita lebih tinggi atau lebih rendah dari mahasiswa laki-laki? Jadi selalu berdasarkan literatur. Itu satu arah. Sedangkan kalau yang dua arah, cukup ada perbedaan saja. Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan dengan mahasiswa laki-laki. Nanti hasil signya kalau dua arah itu langsung dibandingkan dengan alfa. Ingat, langsung dibandingkan dengan alfa. Ya, itu langkah pertama. Yang kedua kemarin, menentukan alfa penelitian. Ini hak prerogatif peneliti. Boleh 0,1, 0,05, 0,01. Bebas. Tapi harus kalau ngitung sampelnya pakai 0,05, ngolah statistiknya juga 0,05. Jangan ngitung sampelnya 0,1, ngolahnya pakai 0,05. Nggak benar, jadi semuanya harus sama. Kemudian setelah kita tentukan apa, kita tentukan jenis ujinya nanti. Sebelum menentukan jenis uji, terlebih dahulu lihat kenormalan data. Kenormalan data itu adanya di deskriptif. Saat teman-teman melakukan uji deskriptif, mencari proporsi segala macam, jadi nanti waktu hasil analisis itu pertama adalah deskriptif dulu, langsung tahu uji kenormalan data. Yang diuji itu hanya variabel numerik saja, yang numerik. Yang kategorik jangan, ya. Jika distribusi datanya normal, maka digunakan parametrik. Tidak normal digunakan non-parametrik. Ingat kemarin uji kenormalan data
menggunakan Kolmogorov jika sampelnya lebih besar atau sama dengan 50 responden. Sapirowicz jika kurang dari 50. Kemarin fasilitas explore nih di sini di explore. Dikatakan distribusi normal jika nilai signya di atas atau sama dengan 0,05 di atas ya. Setelah itu baru dilakukan proses uji menggunakan SPSS. Nah, kemarin kan kita coba dua-duanya. Parametrik juga kita lakukan, non parametrik juga kita lakukan. Nanti kalau teman-teman sudah di skripsi, satu aja pilih salah satu. Jangan dua-duanya dikerjain. Kalau normal, gunakan parametrik. Kalau tidak normal, non parametrik. Jadi satu saja. Ya, pakai software. Nah, penggunaan software nggak usah dihafal, dicontek aja nanti. Ya. Ujian juga boleh nyontek. Ya. Kemudian keputusan hasil uji. Nah, nomor 5, H0 ditolak jika nilainya kurang dari apa. Ini tadi ingat, nah, signya berapa tadi? Nah, nilai signya, kalau yang tadi wantil, kalikan 2, bandingkan dengan 0,5. Ya. Ada perbedaan atau ada korelasi atau ada hubungan. H0 diterima jika lebih besar. Ya, tidak ada perbedaan. Baru kesimpulan. Pada tingkat percayaan 95% secara signifikan bla 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 bla. Itu dibahas di bab 5 nanti. Ya, kesimpulan dibahas di bab 5, kenapa ada hubungan, kenapa ada korelasi, kenapa ada perbedaan, kenapa perbedaan di bab 5. Sudah selesai. Besoknya disidangkan di depan penguji. Lusanya wisuda. Cepat sebenarnya, nggak sampai 1 semester. Ya, ini resume kita kemarin. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, mau nanya yang uji T-dependen. Ya, kenapa? Pak, kan kemarin kalau T-dependen itu subjeknya sama, tapi dilakukan pengukuran yang berbeda. Berarti dia tuh variabelnya numerik sama numerik ya, Pak? Varia T-dependent itu subjeknya sama. Diukurnya Hmm. 2 kali terhadap hal yang sama. Misalnya, kemarin contohnya adalah kecepatan jarak tempuh. Yang diukur kan kecepatan jarak tempuh. Cuma yang satu menggunakan Hmm. motor, yang satu menggunakan apa kemarin mobil ya. Iya, Iya. Pak, mobil. Tapi yang diukurnya adalah kecepatan waktunya itu. Itu dependen. Hasil pengukurannya Hasil jadi ya, Pak? pengukurannya sama, sama-sama menit. Contoh misalnya, contoh lagi Iya, Pak. ya. eh, Mahasiswa setelah mengikuti semester pendek, apakah nilainya semakin meningkat atau semakin turun? Itu pakai T dependent. Hmm. Jadi nanti yang dibandingkan adalah Hmm. sebelum mengikuti SP dan sesudah mengikuti SP. Yang diukur apa? Sama-sama nilai mata kuliah tersebut. Iya, Nilainya. Hmm. kan perlakuannya beda. Ya. Yang Makasih, satu Pak. sebelum Siap, Pak. SP, yang satu setelah SP. Contoh yang lain, Berarti cirinya kalau T-dependen ada perlakuannya gitu ya, iya. Pak? Contohnya lagi, Hmm. nah, ini program Jumat Sehat, suruh senam. Apakah senam itu bisa menurunkan berat badan yang enggak indah? Sebelum rutin Mm-mm. senam, timbang dulu berat badannya. Kan? Kemudian selama 3 bulan rutin, timbang lagi berat badannya. Semakin naik atau semakin turun. Itu pakai T dependent.
Yang satu senam, yang satu tidak senam. Tapi sama-sama Iya, diukur berat badannya. badannya. Dengan subjek yang sama gitu ya, Pak. Iya. Hmm. Oke. Makasih, Oke, Pak. oke, sama-sama. Yang lain? Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Eh, Bisa, Pak. Pak. Oke, saya pengen ngacak. Pengen ngacak. Mas, Mas Doni. Mana Mas Doni? Monitor Mas Doni Kasonko. Posisi di mana nih? Di kantor, Pak. Lab. Halo? Ya, halo, Pak. Halo, halo, halo. Halo, Pak. Oh, jauh banget suaranya, Mas. Jauh ya, Pak. Jauh. Deketin, deketin. Posisi di mana, Mas? Di lab, Pak. Di lab. Teman-teman dengar nggak suaranya? Kecil Mas Don, kecil banget. Kecil, Mas Doni. Bapak pengen kenalan nih sama Mas Doni. Kerja di mana? Aduh, Pak. Saya pasang device baru. Oh iya. Ya, biasa, Pak. Depok. Halo. Ya. Posisi di mana, Mas? Posisi di lab, Pak. Di lab mana? Ya. Oh, Di di lab mana? di rumah sakit, Pak. RSUD ASA. Depok. SUD, SUD mana? RSUD ASA Depok, Pak. Oh, Depok. Iya, iya, iya. Siap. Dulu D3-nya di mana? Di tempat Bapak. Di Poltek, Wah, Pak. Poltek. saya kok lupa ya. Oh, iya, 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 iya. Oh, sekarang kamu gemuk sih ya. Ya, ingat baru saya ingat Doni. Ya, oke. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke, Mas. Apa yang Mas ketahui tentang ANOVA? ANOVA itu kalau nggak salah ya, Pak. Uji yang melakukan apa? Komparasi multivariabel, Pak. Perbandingan yang banyak, Pak, multivariabel. Singkatan dari Komparasi variabel. multivariabel ya, yang banyak, Pak. Sudah dibaca modulnya? Dikit, Pak, masih Dikit. baru. Oke, selain itu apa lagi? Terus apa ya? Mencari dua buah rata-rata, Pak, kalau nggak salah. Ya, namanya rata-rata, betul. Eh, masih belum sempurna. Ada yang mau bantu? Mbak Cynthia Ayu. Apa Mbak nambahinnya? Ya, Pak. Apa Mbak yang Mbak ketahui tentang dengan ANOVA? Eh, Kalau ANOVA itu pakai apa? Numerik sama kategorik, Pak. Mencari hubungan variabel yang numerik sama kategorik. Yang lain? Apalagi? Oke, terima kasih Mbak. Mas Distribusi harus Idan, normal, Pak. apa? Data distribusinya harus normal. Oke, betul. Bu Sugiharti, apa Bu Sugi? Eh, untuk variannya harus homogen, Pak. Varian harus homogen, ya betul, betul, betul. Eh, Reza Alfa Fas itu siapa ya? Monitor di sini hadir nggak? Mas Reza, Mbak atau siapa nih? Hadir Pak. Ya mana nih hadirnya? Gantengnya nggak kelihatan. Iya, bentar Pak. Oh, iya, iya. Gantengnya biar kelihatan nih. Bapak pengen lihat. Gelap ya Pak. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya kelihatan. Sambil ngomong juga nggak apa-apa. Sambil ngasuh anak. Apa Mau minta Mas yang Mas ketahui? ujian apa Pak? Ya, apa? Distribusinya harus normal Pak. Ya tadi udah. Berapa ya? Ah, Apa ya? belum.
Lihat, Uji saya dua variabel, Pak. apa? Ujinya harus minimal harus dua variabel. Minimal dua variabel. Ya benar, dua variabel. Belum lengkap. Nih, Mas. Bapak mari zoom aja. ANOVA itu analysis of varian. Ini yang dibedakan ada rata-rata. Membedakan rata-rata. Lebih dari dua kelompok sampel. Dua kelompok sampel. Ya. Jadi karena yang dibedakan rata-rata, pasti tadi bentuk datanya ada numerik dan kategori. Ada dua data tadi benar, numerik dan kategori. Ya. Yang kategoriknya ini lebih dari dua kelompok. Artinya bisa tiga, bisa empat, ya bisa lima, bisa enam kelompok, dan seterusnya. Itu dulu. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau akan membedakan rata-rata dari kelompok tersebut, larinya ke ANOVA. Tapi kelompoknya harus lebih dari dua. Ya, gitu. Uji ANOVA ini bisa digunakan kalau variannya homogen. Betul tadi varian homogen. Untuk mengetahui varian homogen, kemarin waktu uji T independen pakai uji Leven test. Uji Leven test. Di kolom Leven test. Dikatakan varian homogen jika nilai sigma atau sama dengan 0,05. Satu. Ya. Sampel kelompok independen. Independen artinya ya kelompok tadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu bebas. Independen. Lebih dari dua tadi. Data numerik harus berdistribusi normal. Jika tidak normal, maka digunakan non-parametrik, yaitu Kruskal-Wallis. Jadi solusinya nanti di skripsi teman-teman, kalau distribusinya tidak normal, bisa menggunakan Kruskal-Wallis. Contoh, nih, data yang kita punya, kadar HDL punya enggak? Punya, Pak. Punya, Pak. Kelompok umur ada berapa kelompok? Buka, sekarang dibuka SPSS-nya. 3, Pak. 3 itu apa aja? Dewasa, apa kemarin ya? Eh, apa sih? Coba di-share deh, di-share Mbak Enda. Takutnya data Bapak dengan data kalian nggak sama. Di-share yang kita mainkan, share-shareannya Mbak Enda. Deh, coba di chat, kirim di chat. Nanti Bapak unduh. Coba lihat, kelompok umurnya itu ada berapa kategori? Ya, ini kasus ini. Ini kasus yang akan kita kerjakan hari ini. Ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata kadar HDL pada kelompok umur.
kelompoknya lebih dari 2. Benar apa enggak? Betul, Pak. Ada Eh? 5, Pak. Ada 5. Mbak, udah dikirim, Mbak? Sudah, Pak. Kita cek, kita sama-sama kita lihat ya. Mana belum ada nih dicat. Uh, Oh, saya kirimnya di ini, Pak, di chat Zoom ini, Pak. Nah iya, belum ada nih, belum nyampe ke sini. Supaya sama yang kita kerjain. Oh, bentar, Pak. Saya coba kirim lagi. Karena takut sama nanti takut beda. Kemarin kan ada yang beda kata-katanya. Masih belum ada ya, Pak? Belum. Oh ya, bentar, Pak. Udah, Pak. Ini baru kita lihat. Ini yang di SPSS loh, Mbak. File yang di SPSS. Iya. Iya, Pak. Itu yang di SPSS, Pak. Oke. Ah, saya masukkan ke sini dulu. Nah, saya buka dulu. Oke. Nah, main ke saya, tapi Endah yang salah. Karena datanya dapat dari Endah. Oke. Lihatnya caranya begini. Nanti saat skripsi tadi apa? HDL. HDL. Ini tuh HDL. Ya, Pak. Berarti ini adalah numerik kan ke kita lagi. Ada berapa kategori? Pak, Ma- Kita cek bener 5. Jangan kesusu langsung kita mainkan. Ini ordinal ya. Cara ngeceknya gimana? Selalu lewat deskriptif ya. Kita lihat deskriptif, kelompok umur ya. Mana nih? Nah, ini dia. Kita lihat. Kelihatan nggak? Belum. belum, Pak. Punya kamu kerjain sama-sama bandingin. Sama-sama kamu ngerjain juga gitu loh. Ini ada berapa kategori? 4, Ya, tadi ada Ada berapa 5, Pak. kategori? 5, Pak. 5. Iya. Berarti ada yang salah toh? Hmm? Ada yang nggak masuk, Pak, karena Ada umurnya yang nggak ada anak-anak, Pak. anak-anak nggak Ya. masuk, Pak. Oke. Kalau mengalami hal seperti ini, padahal kan tidak ada missing. Mm-mm. Nggak ada missing kan? Berarti kita remove yang anak-anak. Nah, yang anak-anak kita remove tadi nih, supaya tidak mengkacaukan. Karena nanti kalau ada penghuni ini kita delete aja, hilang. Sudah ya? Kodenya 2345. Oke. Nah, baru siap kita mainkan. Jangan lupa
Ya, jangan lupa silakan ditulis hipotesisnya apa. Ya, saya pengen ngecek Suti Rohaya, Rohana. Bu Siti, Bu Siti monitor. Ada nggak? Ada, hadir. Apa dugaan Bu Siti apa? Itu kan tadi ada 5 ya. Ada 4. Kan 5 udah saya. dikurangi 1. Dikurangin 1. Hmm. Ada perbedaan. Ada perbedaan eh, rata-rata ya, kadar HDR pada antara kelompok kelompok